Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari menjadi semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 37 ayat 8. Demikianlah sabda Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Tema renungan saat ini adalah menguasai emosi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, marah adalah reaksi yang wajar bagi setiap makhluk di dunia ini. Bukan hanya manusia, bahkan hewan pun akan marah ketika kepentingannya diganggu. Bahkan mereka rela kehilangan nyawanya sendiri hanya demi melampiaskan kemarahannya. Lebah, semut, ular, kelabang, dan sejumlah serangga lain pun melakukan hal yang sama hanya untuk marah. Dan sebagian manusia pun rela melakukan hal yang sama. Mereka melukai diri sendiri hanya untuk membalas dendam. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Charles Bukowski, seorang penulis berkebangsaan Inggris yang hidup di abad 19 mengatakan, sifat cepat marah adalah sumbernya. Jarang ada yang lebih pahit daripada merasa pahit. Racun seseorang meracuni dirinya lebih parah daripada korbannya. Jika seseorang tidak menguasai emosinya, maka dialah yang akan dikuasai oleh emosinya. Dan saat itulah dia akan merasakan dampak negatif yang mungkin tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kemarahan hanya menimbulkan luka bagi diri sendiri maupun orang lain. Luka itu tidak mudah hilang begitu saja. Mungkin orang akan menyimpan sakit hati dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya hubungan kita dengan orang lain pun akan menjadi renggang. Bukan hanya itu saja, kemarahan akan menghambat berkat Tuhan yang sedianya diberikan untuk kita. Seperti ketika Musa di Meribah. Karena kemarahannya yang tidak terkendali, dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Kemarahan juga dapat membuat celah bagi dosa-dosa yang lainnya. Pembunuhan, pemerkosaan, pembalasan dendam, bully, dan kekerasan di mana-mana disebabkan karena amarah yang tidak terkendali. Oleh sebab itu, kendalikanlah diri kita setiap saat. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Masalah bisa saja muncul sewaktu-waktu. Jika kita tidak dapat berlapang hati untuk menerima kenyataan yang ada dan hanya mengedepankan emosi saja, maka kita tidak akan dapat mengendalikan keadaan. Tetapi dengan kesabaran, dengan kelembutan, dan segalanya akan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Mari
kita bangun karakter untuk mengendalikan emosi, agar kita tidak jatuh ke dalam kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, lepaskanlah semua kepahitan yang mengikat diri kami selama ini, karena kepahitan itulah kadang membuat emosi kami tidak terkendali. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat bersabar dan tidak mudah emosi dalam menghadapi setiap permasalahan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing agar mereka dapat mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkatinya. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan dapat mendatangkan sukacita bagi kami dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.